teman-teman, maafin aku yang kemarin udah nge-DM aku, kemudian aku balasnya lama. Kemudian ada yang komentar di YouTube aku di Historoskopi, aku juga jawabnya. Kadang aku buka, kadang aku balas, dan kadang aku baca doang karena mungkin aku banyak kesibukan juga. Aku kerja dan disambil ngomong anak. Jadi gini ya, kalau promil itu pertama itu kalian harus niat dulu. Jadi memang niat buat promil gitu, buat jadi kalian nggak akan ngerasain aku harus berhenti dulu promil dan udah cukup capek kayak gitu. Jadi memang promil itu butuh niat banget. Hmm, jadi buat kalian yang rencana mau nikah kayak gitu, rencana mau nikah, sebelumnya lebih baik itu periksa dulu ke dokter obgyn kalau misal memang punya rencana setelah menikah pengen punya momongan. Tapi kalau kalian sudah menikah, sebaiknya kapan kalian harus ke dokter itu adalah setelah 6 bulan perkawinan. Jadi setelah 6 bulan kok misalnya belum berhasil, kalau saran aku sih sebaiknya kalian pergi periksa ke dokter obgyn kayak gitu. Karena pas aku itu ada beberapa dokter bilang kalau 1 tahun belum punya anak itu belum apa-apa, jadi masih uh, fertil kayak gitu kan. Dan ada juga beberapa dokter bilang kalau misalnya 1 tahun kok baru periksa kayak gitu, berarti ini ada apa-apanya. Ada bilang dokter yang seperti itu waktu aku promil. Jadi buat antisipasi kalian itu 6 bulan setelah pernikahan sebaiknya kalian cek ke dokter obgyn kayak gitu. Itu menurut aku. Nah, selanjutnya kalau kalian udah ke dokter obgyn kok 3 bulan 4 bulan dengan terapi yang sama, kalau saran aku mending ganti. Kenapa? Berarti untuk dia dokter itu akan mempunyai step-step kayak gitu kan. Misalnya dikasih obat ini kok belum ya, terus kita coba lagi pakai obat ini kok belum lagi ya. Jadi dokter itu punya evaluasi kalau kayak gitu. Kalau misalnya dokter kok sama aja, ini nanti datang lagi ya setelah hari ini ke ini ya, kemudian terapinya ini ya, dan terapi obatnya itu tetap sama aja. Kalau menurut aku itu harus ganti karena aku beberapa dokter nyarani seperti itu. Terus ada beberapa dokter yang maksudnya punya obat kayak gitu kan, harus beli obat di situ kayak gitu. Jadi kayak menjual produknya kayak gitu menurut aku sih Kak. Tapi ya nggak tahu juga ya. Tapi kalau menurut aku memang ini ya, kalau 3 bulan 4 bulan kok terapinya seperti itu, obatnya sama, lebih baik kalian ganti. Selanjutnya kalian itu harus meluangkan waktu. Jadi aku promil itu aku resign dari pekerjaan aku. Bener-bener aku itu jadi ibu rumah tangga. Jadi kalau misalnya mau izin mau apa itu suami yang izin. Terus waktunya periksa juga sama-sama kayak gitu kan. Jadi memang butuh waktu banget. Nah, suami istri ini harus saling bekerja sama. Jadi emang harus menguatkan ya. Misalnya salah satu ada yang bermasalah, yang satu harus menerima. Kemudian cari solusinya kayak gitu. Nggak kamu yang ini, kamu yang bermasalah, kamu yang ini, kamu yang periksa dong, kamu ada yang bermasalah kayak gitu, nggak boleh ya. Karena pertama awal kali promil itu yang semangat aku, tapi nggak ada hasilnya. Jadi aku capek sendiri kayak gitu kan. Terus aku akhirnya bilang sama suami, kita sama-sama ayo karena kita mau punya anak bareng kayak gitu. Jadi memang suami istri harus berjalan bareng, beriringan bareng, saling menguatkan. Nah, kalian yang pernah USG perut, kemudian dokter bilang kalian itu tidak punya masalah apa-apa, normal-normal aja kayak gitu USG perutnya. Atau USG transvaginal, oh ini bagus-bagus aja ya, tapi kok selama 6 bulan kalian dikasih obat penyubur atau 4 bulan dikasih penyubur, sebaiknya kalau aku periksa HSG atau SIS. Jadi buat tahu apakah kalian itu punya sumbatan di tuba falopi atau ada keluhan kista atau tumor atau polip seperti aku.
Nah, kalian kalau sudah HSG, kemudian udah diketahui ada tumor, polip atau eh, kista, sebaiknya kalian pilih dokter yang khusus infertilitas. Jadi nggak cuma SPOG aja ya, SPOGK. Jadi ada solusinya kayak gitu. Nah, biasanya kalau udah ketahuan kayak gitu, apakah kalian akan di histeroskopi atau di laparoskopi atau yang lainnya? Nah, kalau udah usaha udah ke dokter udah, kalian tinggal maksudnya usahanya udah, ya berdoanya juga lebih dikuatkan lagi. Biasanya itu kalau pasangan suami istri hujan-hujanan bareng kayak gitu sih, kalau aku menyarankan ya. Karena aku juga hujan-hujanan bareng sama suami, kemudian juga berdoa terus-menerus. Terus ya kalian ikhlaskan kalau misalnya seseorang ada salah pada kalian. Pokoknya kalian maafkan dan kalian minta maaf kalau misalnya ada kalian punya salah sama temen atau saudara atau bahkan suami kalian sendiri, kalian sebaiknya minta maaf, saling memaafkan kayak gitu. Oke, itu aja ya. Menurut aku, saran aku, tips kalau kalian pengen promil seperti itu. Kalau misalnya ada tambahan lagi, boleh ditambahkan ke komentar ya. Terima kasih udah mendengarkan curhatan aku.